Jelang G30 SPKI, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan larangan komunisme di Indonesia sudah final. Adapun upaya pemerintah mengembalikan hak-hak korban politik 1965 bukanlah upaya membangkitkan komunisme. Hal itu diungkapkan Mahfud MD di akun Instagramnya pada Selasa 29 Agustus saat bertemu dengan ex-mahasiswa Indonesia di Belanda yang menjadi korban politik. Diketahui sejumlah mahasiswa Indonesia program beasiswa mahasiswa Ikatan Dinas atau MAHID tidak bisa pulang ke Indonesia karena peristiwa politik 1965. Sehingga kata Mahfud MD, saat ini pemerintah berupaya mengembalikan hak-hak korban politik masa lalu yang tidak terlibat dengan peristiwa G30 SPKI. Kepada para korban politik itu, pemerintah menawarkan pemulihan hak korban peristiwa 1965 hingga 1966 dan kebijakan kemudahan imigrasi untuk para ex-MAHID. Mahfud MD menjelaskan para ex-mahasiswa tersebut merupakan korban dari peristiwa G30 SPKI itu sendiri. Maka dari itu, kata Mahfud MD, ini bukan urusan komunisme tapi soal kemanusiaan. Kata Mahfud MD, pemulihan hak korban 1965 bukan hanya dimulai di pemerintahan saat ini. Namun kebijakan itu merupakan hasil kerja estafet sejak pemerintahan Orde Baru jatuh. Diketahui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bertemu dan berdialog dengan para korban pelanggaran HAM berat yang sebagian besar adalah ex-mahasiswa Ikatan Dinas atau MAHID luar negeri. Pertemuan berlangsung di Amsterdam, Belanda pada Minggu 27 Agustus. Di Belanda, Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menkumham Yasona Lauli menjelaskan tentang kebijakan pemerintah, yakni pemulihan hak korban peristiwa 1965 hingga 1966 dan kebijakan kemudahan imigrasi untuk para ex-MAHID. Jangan salah paham, ini kan isunya seakan-akan wah pemerintah mau menghidupkan lagi komunis. Enggak. Tidak ada politik hukum baru terhadap komunisme di Indonesia. Sudah ada bahwa komunisme dan segala bentuk organisasinya itu dilarang di Indonesia. Itu sudah ada TAP MPR-nya, sudah ada undang-undangnya, sudah masuk juga di dalam KUHP gitu. Jadi tidak mungkin kita menghidupkan komunisme. Ini orang yang sebenarnya menjadi korban peristiwa. Nah, oleh sebab itu saya tunjukkan bahwa ini bukan urusan soal komunisme atau apa, tapi urusan kemanusiaan. Misalnya, dari 12 kasus pelanggaran HAM berat itu, kita memulai dari Aceh. Korbannya itu orang Islam semua. Ya, korbannya orang Islam semua. Ada waktu itu DOM, Daerah Operasi Militer di Aceh. Nah, korbannya ada yang cacat seumur hidup, lalu tidak bisa menyekolahkan anaknya karena kerjanya susah. Ada juga yang ayahnya meninggal, ada yang saudaranya meninggal. Itu di Aceh, di PD. Yang kemarin kita kick off tanggal 27 Juni. Itu muslim semua. Dan yang diberikan oleh pemerintah dalam membangun masjid. Kepada para korban kita tentunya ada yang minta apa? Saya minta minta modal usaha kita kasih. Ada yang minta sapi, kita kasih sapi. Ada yang minta jaminan kesehatan beasiswa, kita kasih semua pada waktu itu. Karena mereka korban berdasar bukti yang ditemukan oleh Komnas HAM. Lalu yang untuk bersama Anda minta apa? Minta masjid, kita bangunkan masjid gitu. Dan kita akan berkeliling ke 12 kasus itu. Dan saya ingin katakan ya, kasus 65 itu bukan sekarang. Ya, begitu pemerintah Orde Baru jatuh, pemerintah sudah membuat kebijakan bahwa tidak ada lagi bagi orang Indonesia siapapun untuk melamar pekerjaan, menjadi politikus, menjadi menteri, menjadi apa gitu ya. Sudah bebas, dicabut, misalnya tidak boleh ada lagi keterangan siapa yang mau bekerja harus membuat surat keterangan bebas dari gerakan G30 SPKI. Itu tahun 2000 udah dicabut. Bakor Stranas, kemudian Direktorat Sospol di di pemerintah daerah. Semua sudah dihapus. Yang dulu selalu membuntuti orang siapa yang pernah terlibat PKI dan sebagainya. Sudah dihapus itu tahun 2000, bukan sekarang. Nah, sekarang ini korban-korban lain ya. Korban-korban lain yang sebenarnya tidak terkait dengan peristiwa apa yang disebut gerakan 30 September. Nah, oleh sebab itu kita datangi mereka. Anda menjadi korban, ayo kalau mau pulang kita berikan.